Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini untuk beribadah? Iya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh meresponi panggilan Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Kita baru datang beribadah kepadanya. Karena itu marilah kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Allah memanggil kita ke rumahnya yang kudus untuk memuji dan menyembah Dia. Karena itu marilah kita datang meresponi panggilan itu dengan hati yang tertuju hanya kepada Dia. Dan meyakini bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Inilah kerinduan kita bahwa pada hari ini kita dapat mendengar suara Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk beribadah, Allah Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kita. Kita naikkan pujian, Tuhan Allah hadir. Silakan duduk kembali. Sungguh seperti pujian yang kita nyanyikan barusan. Seringkali kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu di gereja seperti di dalam surga. Tetapi ketika kita
menilik hati kita lebih dalam lagi. Sungguhkah kita sungguh menerima kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita? Atau kita masih seringkali memaksakan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak pribadi kita sendiri? Dia adalah Tuhan yang kudus dan yang mulia, sedangkan kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Kita ingin hidup di dalam kebenaran Tuhan, tetapi kita seringkali gagal, seringkali terjatuh kembali ke dalam dosa yang mendukakan hati sesama kita, bahkan mendukakan hati Tuhan. Karena itu pagi hari ini, di dalam ibadah kita, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati kita. Kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu secara pribadi berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran. Karena di dalam Dialah ada kasih karunia yang melegakan kita. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami adalah manusia yang lemah dan yang berdosa. Kami seringkali gagal mentaati perkataanmu. Kami seringkali gagal hidup di dalam kebenaranmu. Masuk dalam hati kami ya Tuhan. Lawatlah kami satu persatu. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuasailah hati kami hanya dengan kasih-Mu saja. Karena kami merasa, kami mengaku bahwa dosa kami besar, tapi kami percaya dan meyakini bahwa kasih Tuhan begitu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang setia mengikut Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan, ada hidup, ada kasih yang memerdekakan kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi umat yang dikasihi Allah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima berita anugerah dari Allah sesuai dengan firman-Nya dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur Allah mengasihi kita dengan luar biasa hingga mengaruniakan anaknya yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dengan penuh sukacita kita mau memuji Allah karena sangat besar kasih-Nya. Sekaranglah waktunya.
telah diberikan bagi kita. Karena itu marilah kita senantiasa hidup sesuai tuntunan firman Tuhan. Kita bacakan bersama-sama petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita baca bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita juga akan bersama-sama membacakan ayat emas yang terambil dari Ibrani 10 ayat 23. Kita bacakan bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dari ayat petunjuk hidup baru kita dan ayat emas kita, kiranya ini dapat memperbaharui komitmen kita untuk senantiasa hidup meneladani Yesus dan hidup berpegang pada Dia sumber pengharapan kita. Kita mau senantiasa hidup di bawah pimpinan tangannya. Kita naikkan pujian, pimpin daku ya Tuhan. Pimpin daku ya Tuhan, pimpin sampai ke surga. Amanah di sisinya, hingga dalam kasihnya. Pimpin, pimpin, pimpin aku ya Tuhan. Peliharakanlah selalu, pimpin sampai ke surga. Bait kedua, kaum wanita. Meski gelombang menerus, namun Tuhan pelihara. Senang nafas ringan, tak lagi takut susah. Pimpin, pimpin, pimpin aku ya Tuhan. Peliharakanlah selalu, pimpin sampai ke surga. Bait ketiga, kaum pria. Mari bersama-sama sambil bangkit berdiri. Pimpin, pimpin, pimpin aku ya Tuhan. Peliharakanlah selalu, pimpin sampai ke surga. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan masa, marilah kita mengakui pengakuan iman kita sesuai dengan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Evangelis Hana. Pada hambanya saya persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tenangkan hati kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan, membawa setiap syafaat kita kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari demi hari di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bahkan setiap pergumulan yang kami hadapi dapat teratasi dengan baik semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bahkan pada pagi hari ini ketika kami boleh duduk bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam persekutuan ini. Semua itu juga karena Tuhanlah yang melayakkan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang bersama-sama dengan setiap seru doa kami. Kami datang dengan setiap permohonan kami ya Bapa. Kami mau bersatu hati berdoa menyerahkan kegiatan gereja, terkhususnya untuk ibadah kenaikan yang akan kami adakan pada hari Kamis ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mari memberkati sehingga setiap panitia di dalam mempersiapkan segala sesuatu, kiranya mereka dapat mempersiapkan dengan baik ya Tuhan. Mulai dari ibadah sampai kepada acara, sampai kepada games-games yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan mari campur tangan, memberkati sehingga setiap panitia dapat mempersiapkan dengan baik. Dan kami juga menyerahkan rapat yang akan dilakukan oleh PHHBK setelah ibadah juga Tuhan kiranya mari memberkati sehingga setiap hal yang akan dibicarakan, bahkan hal-hal yang akan diputuskan bersama-sama, kiranya Tuhan mari memberkati supaya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami sebagai Bapak Ibu Jemaat, kiranya Tuhan dorong kami, gerakan kami untuk mau hadir terlibat bersama-sama di dalam ibadah padang, ibadah kenaikan ini juga. Sehingga melalui kegiatan ini bersama-sama iman kami dikuatkan dan persekutuan di antara kami boleh semakin terikat, boleh semakin erat satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa untuk kegiatan KKR yang akan diadakan oleh Komisi Pemuda dan juga Remaja pada akhir bulan ini pada tanggal 31 Mei. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kegiatan yang baik ini dapat berjalan dengan baik dan setiap kami sebagai pengurus dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan gereja-gereja yang akan kami undang untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan mari memberkati sehingga ketika mereka menerima undangan, mereka juga boleh tergerak untuk hadir bersama-sama dengan setiap anggota, pemuda dan juga remaja mereka. Kami rindu melalui kegiatan KKR ini setiap anak-anak muda Kristen yang ada di kota ini boleh mengenal kasih Tuhan, boleh tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan kiranya Tuhan mari sertai, bahkan Pak Jimmy Lukas yang nanti akan menjadi pembicara, Tuhan juga memberkati di dalam masa-masa mempersiapkan materi, masa-masa mempersiapkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga melalui hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk setiap anak-anak muda yang ada di kota ini. Kami juga bersatu hati ya Bapa berdoa menyerahkan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Di tengah berita buruk yang kami dengar akhir-akhir ini yang juga mungkin membuat kami khawatir, yang juga mungkin membuat kami cemas akan kondisi ekonomi kami, di mana nilai rupiah semakin melemah, yang juga mempengaruhi banyak aspek di dalam kehidupan kami, terkhususnya ekonomi ya Tuhan. Tetapi Tuhan kiranya tetap kuatkan iman kami, sehingga kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan hidup kami, Tuhan tetap mencukupkan kebutuhan studi anak-anak kami, sehingga ekonomi kami tetap aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Berkati apapun yang saat ini kami kerjakan, yang menjadi sumber penghasilan kami, Tuhan campur tangannya Bapa, sehingga melalui itu kami boleh mendapatkan penghasilan yang baik untuk menghidupi keluarga kami. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah yang mengelola ekonomi bangsa ini. Tuhan juga mari memberkati mereka, memberikan hikmat, sehingga seluruh sumber penghasilan yang ada di bangsa ini, sumber ekonomi yang ada di bangsa ini, kiranya Tuhan memberkati, supaya dengan hikmat yang daripada-Mu mereka dapat mengelola dengan baik untuk mendatangkan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Kami juga bersatu hati berdoa menyerahkan Bapak Ibu Jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka ya Tuhan, sehingga di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih. Doa adalah satu sarana komunikasi kita kepada Allah. Di dalam doa, kita memuji dan menyembah Allah. Kita bersyukur atas semua kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam doa juga, kita dapat berkeluh kesah, memohon apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Allah. Dan lebih daripada itu, setiap doa kita yang kita panjatkan pada Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan setiap keadaan hati kita, kita sesungguhnya sedang membangun satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita membangun hubungan untuk semakin mengenal Dia, semakin mengenal kehendaknya di dalam hidup kita. Dan tanpa kita sadari, dalam setiap doa kita mengandung kuasa yang kita lahirkan dari iman, yang bisa mengubahkan hidup kita. Syafaat orang benar dan keadilan Allah, itulah yang akan menjadi tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingmu ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu, termasuk mengubah hati kami di dalam memandang setiap jawaban yang daripadamu, meskipun itu tidak sesuai dengan kehendak hati kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau sanggup untuk mengubah hati kami, untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama akan diubahkan oleh firman Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami, supaya kami boleh memahami setiap bagian firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu mari hadir di tengah-tengah kami, memberkati baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, maupun setiap kami Bapak Ibu jemaat yang akan mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera Kristus kiranya menyertai kita semua pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema syafaat orang benar dan keadilan Allah. Saya mengajak mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kita akan renungkan 2 pasal pada pagi hari ini, yaitu pasal 18 sampai pasal yang ke-19. Namun karena ini cukup panjang, kita akan baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Dan setelah itu akan lanjut di dalam pasal 19 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Kita baca bergantian, saya ayat yang ke-16, Bapak Ibu ayat 17, demikian hingga ayat yang ke-33. Dengan perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana.
Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Kita akan lanjut pasal 19 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-29. Kita baca bergantian, saya ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Dia pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita bagi bersama dalam 2 bagian. Yang pertama tentang doa orang benar dan juga nanti di pembahasan selanjutnya tentang keadilan Allah. Yang pertama kita lihat bersama-sama tentang doa orang benar. Nah Bapak Ibu, seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b yang berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah Bapak Ibu, kita seringkali memahami ayat ini dengan keliru ya. Kita katakan, oh kalau kita orang Kristen berdoa dengan iman, dengan yakin, maka apa yang ada di dalam isi doa kita, seluruh permintaan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, itu akan terjawab sesuai dengan keinginan hati kita. Karena firman Tuhan katakan, sangat besar kuasanya, ketika orang-orang benar itu berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Seringkali kita berpikir bahwa sangat besar kuasanya, ini berarti jawaban yang Tuhan berikan, itu sesuai dengan kehendak hati kita, atau sesuai dengan keinginan hati kita. Namun, di dalam pembahasan ini kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kita melihat apa yang dimaksudkan dengan orang benar. Abraham di dalam kitab Ibrani, sang penulis Ibrani, mengatakan bahwa Abraham itu dibenarkan karena iman. Abraham itu diperhitungkan sebagai orang-orang benar. Nah, apa yang dimaksudkan dengan orang benar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar itu adalah orang yang dinyatakan benar oleh Allah dan kemudian hidup di dalam hubungan yang benar dengannya. Saya pernah jelaskan tentang konsep pengadilan yang dijelaskan oleh seorang bapak gereja yaitu John Calvin. Saya pernah jelaskan ini berkali-kali, tapi saya jelaskan lagi. Dia katakan bahwa orang percaya itu ketika dibenarkan di hadapan pengadilan Allah, itu situasinya seperti ini Bapak Ibu. Diceritakan bahwa ketika orang-orang percaya berhadapan dengan pengadilan Allah, Allah yang pada saat itu duduk sebagai seorang hakim yang pada saat itu harus mengadili, melihat semua perbuatan kita, dan kita didapati sebagai orang-orang yang bersalah, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya mati. Tapi pada saat itu Yesus Kristus kemudian hadir di tengah-tengah, menjadi perantara antara kita dan juga Allah. Kemudian Yesus Kristus itu memperhitungkan kita itu sebagai orang benar. Dengan syarat kebenarannya Yesus Kristus, kebenarannya dirinya sendiri itu diperhitungkan atau dilimpahkan kepada kita. Dan kemudian kita terhitung sebagai orang benar, sehingga kita bebas dari hukuman maut. Dan Yesus Kristus itu kemudian menanggung kesalahan kita. Kesalahan kita itu diperhitungkan kepada Dia, sehingga Dia kemudian terhitung sebagai orang berdosa, dan kemudian Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Jadi proses pembenaran itu seperti itu Bapak Ibu. Kita dibenarkan di hadapan Allah meskipun sebenarnya kita itu tidak layak untuk dibenarkan. Kita diperhitungkan sebagai orang benar meskipun sebenarnya tidak seperti itu. Maka Bapak Ibu, ketika ayat firman Tuhan katakan bahwa doa orang benar
Maka orang benar yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah dari maut. Orang-orang yang telah diperhitungkan sebagai orang-orang benar di hadapan pengadilan Allah. Jadi Bapak Ibu, status orang benar yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah status yang sangat-sangat penting, yang diperoleh melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian bukan hanya sekedar itu, status itu kemudian mendorong kita untuk hidup di dalam hubungan yang benar dengan Allah. Maka Bapak Ibu, dengan status seperti ini, firman Tuhan kemudian katakan, doa yang kita sampaikan di hadapan Allah itu akan punya kuasa yang sangat-sangat besar. Nah, kuasa yang sangat besar, ini apa yang dimaksudkan? Kita lihat bersama-sama. Kalau kita melihat di dalam kisah tentang Abraham di dalam teks ini, Abraham berdoa sebagai orang benar. Dia berdoa sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Bahkan kitab Ibrani sendiri mencatat bahwa Abraham itu terhitung sebagai orang-orang benar. Dia dibenarkan oleh iman. Maka pada saat itu ketika Abraham berdiri berdoa di hadapan Allah, bersyafaat di hadapan Allah, dia berdiri sebagai orang benar. Orang benar yang berdoa dengan cara apa? Yang pertama, dia berdoa sesuai dengan hati Allah. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam teks ini, kita melihat seolah-olah Abraham itu melakukan semacam negosiasi ya. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sangat-sangat banyak. Tuhan, bagaimana kalau ada 50 orang? Bagaimana kalau ada 45? Bagaimana kalau ada 40? Bagaimana kalau ada 30? Bagaimana kalau ada 20? Sampai bagaimana kalau ada 10 orang yang ada di kota ini? Percakapan ini yang dilakukan oleh Abraham yang adalah orang benar di hadapan Allah pada saat itu bukan bertujuan untuk mengubah apa yang pada saat itu sudah Allah tetapkan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan teks ini dengan baik, sejak semula Allah itu sudah tahu bahwa Sodom dan Gomora itu sudah begitu berdosanya di hadapan Tuhan. Maka ketika Allah datang berjumpa dengan Abraham di dalam syafaat itu, satu keputusan yang memang sudah sejak semula Allah sudah memang ambil, sudah memang tetapkan yang akan dilakukan terhadap Sodom adalah kota itu memang pada akhirnya akan dimusnahkan. Semua orang-orang yang hidup jahat di hadapan Tuhan akan dimusnahkan, tetapi orang benar itu akan diselamatkan. Itu keputusan yang memang sejak semula sudah Allah ambil, sudah Allah tetapkan sebelum Allah berjumpa dengan Abraham pada saat itu. Maka ketika Abraham berdialog dengan Allah, itu seolah-olah kalau kita baca teks ini, seolah-olah itu menunjukkan bahwa Allah itu merubah keputusannya dia. Allah itu berubah-ubah, oh Abraham tawar seperti ini, kemudian Allah terima. Abraham tawar seperti ini, kemudian Allah kemudian merubah keputusannya dia. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan teks ini lebih detail, sejak semula ketika Allah melihat kerusakan dari Sodom dan Gomora, sejak saat itu juga Allah memutuskan bahwa kota itu akan dimusnahkan. Tetapi di dalam keputusan itu, Allah juga putuskan bahwa orang-orang benar itu akan diselamatkan. Maka Bapak Ibu, doa yang dinaikkan oleh Abraham pada saat itu bukanlah doa yang kemudian bertujuan untuk mengubah keputusan Tuhan, tetapi doa yang pada akhirnya mengubah hati Abraham sendiri untuk paham bagaimana cara Allah bekerja. Bapak Ibu, ada sebuah kata-kata yang disampaikan oleh seorang teolog Reform juga, yang terjemahannya seperti ini. Kita lihat terjemahannya bersama-sama. Tujuan doa itu bukan untuk mengubah Allah mengikuti keinginan hati kita, tetapi untuk membawa hati kita selaras dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita berdoa sebagai orang benar, yang dikatakan bahwa doa kita itu sangat besar kuasanya, itu bukan dengan tujuan supaya doa kita yang punya power yang luar biasa itu bukan untuk mengubah apa yang sudah menjadi ketetapan hati Allah, tapi doa orang benar itu pada akhirnya membawa hati kita sendiri itu pada akhirnya selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka Bapak Ibu, ketika Abraham berdoa di hadapan Allah pada saat itu, Abraham tidak sedang mengubah hati Allah, Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya hati Abraham yang diubahkan oleh Allah untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Maka pada akhirnya Abraham katakan bahwa Allah yang adil itu memang pada akhirnya akan memusnahkan Sodom dan Gomora yang sudah hancur di hadapan Tuhan. Tapi dia juga memohon supaya Allah yang adil itu membenarkan atau menyelamatkan orang-orang benar yang ada di kota itu. Jadi doa yang dinaikkan oleh Abraham pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, bertujuan untuk memohon belas kasihan Tuhan, tetapi bukan bertujuan untuk mengubah hati dan juga keputusan Allah. Tetapi doa syafaat yang Abraham naikkan itu pada akhirnya mengubah hati Abraham sendiri, paham bagaimana cara Allah bekerja.
Cara Allah bekerja adalah menghukum orang-orang yang berdosa, tapi di sisi lain cara Allah bekerja juga adalah menyelamatkan orang-orang benar yang ada di kota itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita bergumul dalam doa-doa tertentu, kita ingat bersama-sama bahwa doa kita atau doa orang benar itu bukan untuk mengubah keputusan Allah. Tetapi doa orang benar itu pada akhirnya mengubah hati kita juga. Karena pada akhirnya hati kita itu ditolong oleh Tuhan untuk selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Untuk paham apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan doa orang benar yang besar kuasanya. Maka yang dimaksudkan dengan besar kuasanya itu Bapak Ibu, itu bukan sekedar doa kita itu dijawab sesuai dengan kehendak hati kita. Tapi kuasa yang besar yang lain yang ditunjukkan kepada kita adalah ketika hati kita itu diubahkan oleh Allah untuk paham apa yang menjadi maksud Allah di dalam hidup kita. Maka setiap kita sebagai orang-orang percaya dipanggil oleh Allah untuk berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak hatinya Dia, bukan apa yang menjadi kehendak hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pun kita banyak menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang berdoa bersyafaat dengan luar biasa, tapi Tuhan menjawab dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak hati mereka, tapi pada akhirnya hati mereka diubahkan. Salah satu contoh adalah Daud. Bapak Ibu ingat kisah ketika Daud melakukan dosa, ketika Batseba pada saat itu mengandung anaknya dia. Kemudian Allah pada saat itu mendisiplinkan Daud dengan cara anak itu diambil daripada Daud. Pada saat itu Daud berdoa, berlutut, bersyafaat, bahkan berpuasa selama beberapa hari memohon supaya Allah itu menyelamatkan anaknya dia. Tapi Bapak Ibu, Allah kemudian menjawab dengan cara yang berbeda, yaitu Allah mengambil anak itu dari Daud. Tapi pada akhirnya di dalam kisah itu juga dikatakan bahwa setelah Allah menjawab doa dari Daud, walaupun jawaban doa itu tidak sesuai dengan kehendak hati Daud. Pada saat itu ketika Daud tahu jawaban doa, dia langsung bangun dari tempatnya dia. Pada saat itu dia kemudian membersihkan diri dan kemudian melanjutkan hidup dia. Daud kemudian sadar, paham cara kerja Allah. Dia tahu bahwa Allah yang adil itu adalah Allah yang harus menghukum setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Tapi Allah yang penuh kasih itu juga adalah Allah yang menolong kita untuk mengerti hatinya Dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita berdoa pada saat ini, kita memohon pada saat ini, kita juga belajar untuk memohon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita memohon sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian di dalam doa yang benar yang dinaikkan oleh Abraham, yang kedua juga Abraham itu berdoa untuk orang lain. Bapak Ibu, yang menarik di dalam topik yang diberikan oleh LAI itu memberikan topik doa syafaat Abraham untuk Sodom. Bapak Ibu, syafaat itu berarti menjadi perantara. Kita akan lihat maknanya di slide setelah ini. Menjadi seorang pensyafaat itu berarti menjadi seorang perantara yang berdiri di antara dua pihak. Jadi Abraham pada saat itu berdiri di antara Sodom Gomora, berdiri di antara dan juga di hadapan Allah. Abraham berdiri di tengah-tengah mereka. Kemudian berdoa memohon agar Sodom dan Gomora itu dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia memohon itu di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita lihat bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan kata bersyafaat. Kalau kita perhatikan di dalam Roma 8 ayat 34, ada satu kata yang sama. Siapakah yang dapat menyalahkan kita? Tiada seorang pun, karena Kristus Yesus membela kita. Nah Bapak Ibu, kata membela ini sama dengan kata, boleh slide sebelumnya. Ini sama dengan kata syafaat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketik kata interquestion ini di dalam kamus bahasa Inggris, dia ini berikan dua arti ini. Yang pertama itu dia berikan dua arti, yaitu campur tangan dan juga permohonan untuk orang lain. Kemudian arti dari kata ini sendiri, inter itu berarti di antara, dan kemudian pergi atau berdiri atau masuk, berdiri di antara dua pihak. Maka ketika Abraham berdoa untuk Sodom dan juga Gomora, Abraham itu memilih untuk campur tangan,
masuk ke dalam masalah orang pada saat itu dan kemudian berdoa memohon agar Tuhan pulihkan mereka. Jadi Abraham pada saat itu berdoa syafaat untuk Sodom dan juga Gomora di hadapan Allah. Dia memohon supaya Sodom dan Gomora itu dipulihkan oleh Tuhan. Maka ketika kita bersyafaat kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, ini punya makna yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat dalam. Ketika Bapak Ibu di dalam waktu-waktu doanya Bapak Ibu, ketika menyebut nama orang lain di dalam doa, ketika Bapak Ibu tahu bahwa orang ini sedang dalam pergumulan sakit penyakit atau pergumulan keluarga, kemudian Bapak Ibu menyebut namanya di dalam doa, maka Bapak Ibu sedang berdiri menjadi perantara bagi orang itu dan juga Allah. Bapak Ibu berdiri di tengah-tengah mereka, kemudian Bapak Ibu berdoa memohon agar Tuhan menolong mereka. Bukankah itu sebuah tindakan kasih yang luar biasa? Bukankah itu sebuah tindakan kasih yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain melalui syafaat kita? Maka Bapak Ibu, apakah di dalam waktu-waktu doa kita setiap hari, ini tadi sudah kita bahas, apakah di dalam waktu-waktu doa kita setiap hari, apakah kita juga menyelipkan nama orang-orang lain di dalam doa kita? Ini sebuah tindakan kasih yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita tahu orang lain berada di dalam pergumulan, kemudian kita berdoa untuk mereka, maka kita sedang berdiri di tengah-tengah antara mereka dan juga Allah. Kita memohon agar Allah menolong mereka. Itu sebuah tindakan kasih yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya bermain ke rumah Bu Sri, Mas Sri ya. Kemudian Mas Sri cerita, beliau itu setiap hari itu berdoa untuk STT ya, berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk majelis setiap hari Bapak Ibu. Jadi beberapa poin ini tidak pernah terlepas dari doa Bu Sri setiap hari. Makasih rezeki ya. Jadi setiap hari beliau di dalam waktu-waktu doa itu menyelipkan beberapa pokok-pokok doa ini dan beliau selalu bawa itu setiap hari di dalam doa. Ada juga ibu-ibu yang lain seperti Buluh, itu juga selalu katakan ketika kita kunjungan dengan majelis atau hanya hamba Tuhan, beliau selalu katakan, saya itu selalu doakan gereja, saya itu selalu doakan jemaat, saya itu selalu doakan hamba-hamba Tuhan, majelis. Bapak Ibu, ini sebuah tindakan kasih yang luar biasa yang ditunjukkan oleh oma-opa kita. Mereka mendukung orang lain di dalam doa. Mereka berdiri sebagai perantara antara gereja, antara STT, antara hamba Tuhan, antara majelis, antara jemaat dan juga Allah. Mereka memohon agar Allah memberkati pihak ini, yaitu gereja, hamba Tuhan, majelis dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan kasih yang mereka tunjukkan melalui doa yang mereka naikkan di hadapan Allah. Maka salah satu tindakan kasih yang bisa kita lakukan terhadap orang lain, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika kita berdoa sebagai orang benar, kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita berdoa untuk orang lain. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah kita cukup peduli untuk berdoa untuk orang lain? Apakah di dalam waktu-waktu doa kita setiap hari, kita menyelipkan nama orang-orang lain di dalam doa kita? Atau justru kita sebagai orang benar di dalam doa-doa kita yang seringkali kita lakukan adalah doa yang hanya berpusat terhadap untuk diri kita sendiri, doa yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri, tapi seringkali kita lupa untuk berdoa bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa langkah yang paling gampang yang bisa kita lakukan setiap hari atau seringkali ketika ada yang ulang tahun, itu kan biasa kami share. Saya sebagai hamba Tuhan share di grup GKT Ampenan. Itu satu langkah yang sebenarnya bisa Bapak Ibu lakukan adalah sebut nama orang itu di dalam doa. Kemarin ada Joshua dan juga Daniel yang ulang tahun. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sebut nama mereka di dalam doa atau tidak. Nah, kalau kita belum melakukan itu, mari kita mulai dari cara yang paling sederhana ini. Ketika ada jemaat berulang tahun, maka di dalam waktu doa kita, doa pribadi, atau ketika kita berdoa dengan keluarga, mari sebut nama mereka di dalam doa. Kalau Bapak Ibu cukup berani untuk tanya pokok doa, silakan. Tapi kalau belum, mari kita cara pribadi doakan mereka. Kalau mereka punya pergumulan yang kita tahu, mari kita juga doakan itu. Itu suatu tindakan kasih yang bisa kita lakukan. Atau ketika kita melihat bangsa kita hari ini dengan berbagai masalah yang ada, masalah kepemimpinan, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain. Seringkali kita sebagai masyarakat Indonesia, Bapak Ibu, seringkali yang kita lakukan itu sebatas komen atau sebatas protes. Wah, pemerintah kok kayak gini ya, program mereka kok kayak gini.
kok bisa pada akhirnya ekonomi bangsa kok kayak gini dan lain sebagainya. Bahkan seringkali kita itu juga hate comment atau kita itu juga menunjukkan komen-komen yang jahat di sosial media kita untuk pemerintah kita. Saya rasa ini satu langkah protes yang kita lakukan yang saya nggak bisa salahkan, karena seringkali demo dan lain sebagainya itu juga salah satu unjuk kita menunjukkan pendapat kita. Tapi sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita itu menyebut nama pemimpin-pemimpin kita di dalam doa kita? Atau pernahkah di dalam waktu doa kita secara pribadi, kita bawa ekonomi bangsa ini di dalam tangan Tuhan? Atau kita menjadi orang-orang yang seringkali itu protes kepemimpinan kita, protes terhadap pemimpin-pemimpin bangsa kita, kinerja mereka dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa mereka di dalam waktu-waktu doa kita. Jika selama ini kita tidak lakukan Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sebagai orang benar, belajar untuk bersafaat bagi bangsa ini. Belajar untuk bersafaat bagi gereja ini, bersafaat bagi Bapak Ibu jemaat yang lain, dan juga bersafaat untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini. Kita belajar untuk bersafaat juga bagi orang lain dalam waktu-waktu doa kita. Kemudian poin kedua yang akan kita lihat bersama-sama adalah keadilan Allah. Jadi yang pertama tentang doa orang benar, kita dibawa bersama-sama untuk memahami bahwa orang benar adalah orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah melalui kematian di atas kayu salib. Dan sebagai orang benar, di dalam doa-doa kita belajar untuk berdoa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kemudian yang kedua, kita belajar untuk berdoa bagi orang lain. Kita tidak egois berdoa untuk diri sendiri, tapi kita belajar untuk berdoa bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang keadilan Allah. Bapak Ibu, bukti bahwa doa orang benar itu tidak mengubah hati Allah, atau tidak mengubah ketetapan Allah, tidak mengubah keputusan yang sudah Allah ambil, itu ada di dalam bagian ini. Abraham pada saat itu sudah bersafaat, berdoa, memohon agar Tuhan selamatkan kota itu. Tapi Bapak Ibu, di dalam pasal yang ke-19, ayat yang tadi kita baca, itu menunjukkan bahwa kota itu pada akhirnya dimusnahkan oleh Allah. Kota itu pada akhirnya ditunggang balikan oleh Allah. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang penuh dengan kasih, yang mendengar setiap doa, mendengar setiap seruan kita, juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan, yang tidak akan membiarkan setiap kita bermain-main dengan dosa, yang tidak akan membiarkan kita mempermainkan Allah. Bapak Ibu, ada sebuah ayat di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, ayat yang cukup keras. Allah katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Seringkali kita bermain-main di dalam dosa Bapak Ibu, dan Allah yang adil adalah Allah yang mendisiplinkan Bapak Ibu. Kita melihat bersama-sama di dalam teks ini, di dalam Kejadian pasal yang ke-19, ayat yang ke-18, pasal 18, ayat yang ke-20. Itu menunjukkan dosa dari Sodom dan juga Gomora. Dikatakan bahwa dosa bangsa itu sudah sangat-sangat berat, dan dosa mereka itu sangat-sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu mendengar seruan orang-orang tentang Sodom. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang pada saat itu di Sodom, orang-orang yang pada saat itu mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari para petinggi Sodom pada saat itu. Mereka yang dimanfaatkan pada saat itu kemudian menaikkan doa mereka kepada Allah, dan kemudian Allah mendengar seruan mereka. Allah mendengar seruan mereka, dan kemudian dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah datang untuk melihat kondisi Sodom dan juga Gomora. Di ayat lain yang juga menjelaskan, di dalam Yehezkiel, itu dijelaskan lebih detail ya. Yehezkiel katakan, Sodom itu bangsa yang sombong. Mereka punya banyak makanan, serta hidup dengan tenang dan aman, tetapi tidak membantu orang yang miskin dan susah. Jadi dalam Yehezkiel dijelaskan lebih lengkap tentang dosa Sodom ya. Mereka hidup di dalam kelimpahan yang luar biasa, tetapi mereka jadi orang yang sombong, yang tidak membantu, yang tidak memperhatikan orang yang seharusnya mereka tolong. Kemudian mereka degil. Degil itu berarti nggak bisa ditegur, nggak bisa dikasih tahu. Kemudian mereka melakukan perkara yang aku benci, yang Allah benci. Oleh karena itu, Allah membinasakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa ini, bahkan di dalam beberapa penafsiran lain juga mengatakan satu dosa yang luar biasa yang dilakukan oleh
orang Sodom dan juga Gomora adalah penyimpangan seksual. Sebuah dosa yang luar biasa yang dilakukan oleh penduduk yang ada di Sodom dan juga Gomora. Maka Allah ketika melihat dosa seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka Allah yang adil itu adalah Allah yang menghukum. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang adil itu adalah Allah yang menghukum kejahatan, tetapi juga Ia adalah Allah yang membebaskan orang benar. Kita seringkali mengatakan bahwa Allah itu hakim yang adil. Di dalam kita merenungkan firman Tuhan atau di dalam kita berbicara setiap hari tentang Allah, kita juga seringkali menggambarkan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Nah Bapak Ibu, hakim yang adil itu adalah hakim yang bisa menjatuhkan hukuman yang pas atau hukuman yang tepat ya. Yaitu hakim yang adil itu akan menghukum kejahatan, tetapi dia juga membebaskan orang-orang benar. Maka di dalam kisah ini orang-orang Sodom yang sudah terus-menerus degil, yang sudah terus-menerus jauh daripada Tuhan dan melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki, itu kemudian mendapat keadilan Allah, yaitu mereka pada akhirnya dimusnahkan. Tapi Bapak Ibu, di dalam keadilan Allah, kasih itu tetap ditunjukkan, yaitu apa, orang-orang benar itu diselamatkan oleh Allah. Orang-orang benar itu dipulihkan oleh Allah, yaitu Lot dan juga beberapa anaknya, itu diselamatkan oleh Allah. Maka Allah yang adil Bapak Ibu Saudara, itu Allah yang tidak mau setiap kita itu bermain-main dengan dosa. Allah yang adil itu Allah yang tidak ingin kita itu mempermainkan Allah dengan terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama berulang-ulang kali. Tapi Allah yang adil juga Bapak Ibu Saudara adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang menyelamatkan kita, memanggil kita untuk dipulihkan. Seperti Tuhan memanggil Lot dan juga keluarganya untuk diselamatkan. Demikian juga Allah kita Bapak Ibu Saudara. Allah yang adil itu memanggil kita pulang. Maka jangan keraskan hati kita, dengarkan panggilannya. Dan marilah kita berjalan kembali di jalan yang benar. Karena Allah yang adil itu Allah yang bukan hanya mendisiplinkan kita untuk membuat kita sadar akan dosa kita. Tetapi Ia juga adalah Allah yang penuh kasih, memanggil kita pulang supaya kita dipulihkan oleh Allah. Seperti Allah memulihkan keadaan Lot pada saat itu. Walaupun sebelumnya Lot pun membiarkan dirinya masuk hidup di dalam lingkungan budaya yang salah hingga pada akhirnya itu merusak moral keluarganya. Tapi pada saat keadilan Allah dinyatakan, keluarga Lot itu tetap ditolong, tetap dipulihkan, tetap diselamatkan oleh Allah. Inilah bentuk dari kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Allah yang adalah hakim yang adil memanggil kita pulang Bapak Ibu Saudara. Jika saat ini kita terus jatuh di dalam dosa-dosa yang sama, pergumulan-pergumulan yang sama, Allah panggil kita pulang. Jika pada saat ini Allah dapati saya, seorang hamba Tuhan, Hana Ibu, tetap ada di dalam dosa-dosa yang sama yang terus saya ulangi berulang-ulang kali, maka Allah pun panggil saya untuk kembali. Demikian juga panggilan Allah bagi Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk kembali meninggalkan dosa kita dan berbalik kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya disiplin yang daripada Allah yang keras seperti yang dinyatakan kepada Sodom dan juga Gomora, itu pada akhirnya tidak dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi panggilan Tuhan ini bersama-sama. Kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali supaya kita dipulihkan oleh Allah. Dan juga kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Sebagai orang-orang benar di dalam doa kita juga belajar untuk berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kita belajar untuk berdoa untuk orang lain dan juga kita belajar untuk kembali ke jalan yang benar, di mana jalan yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen seringkali kami juga menuntut Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan apa yang kami inginkan, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Tapi pada pagi hari ini kiranya Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami sebagai orang-orang percaya juga berdoa sesuai dengan hati Tuhan, berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga sebagai orang-orang percaya kami belajar untuk mendukung orang lain di dalam doa-doa kami setiap hari. Dan juga sebagai orang percaya kiranya Tuhan menolong kami jika pada saat ini kami berada di jalan yang salah, kami berada di jalan yang keliru. Kiranya Tuhan bawa kami kembali untuk berjalan di jalan yang benar yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke liturgus.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kita. Sebelum itu dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar dari persembahan kita, terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebagai korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan memberikan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan kasih Bu Diana akan memimpin kita dalam doa persembahan. Kami. Berkatilah kiranya persembahan ini ya Tuhan, sucikanlah dan kuduskanlah, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dan di dalam keluarga, dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Kita akan bersama-sama mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh penatua yang bertugas. Saya persilahkan. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang bertugas pada pagi hari ini, kepada Evangelis Hana, juga kepada Caca dan tim, juga Bapak dan Ibu Bambang Gentur, serta semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, multimedia, terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali datang di GKT Ampenan. Apakah ada? Tidak ada ya, terima kasih. Saya akan bacakan untuk warta minggu selama seminggu ke depan, yaitu yang pertama ibadah raya GKT Ampenan pada hari Minggu 17 Mei 2026 dengan tema Kesetiaan Allah Menembus Kelemahan Manusia oleh Bapak Pendeta Yance Ariung STH yang akan diadakan 2 kali baik ibadah pagi maupun ibadah siang. Untuk informasi ibadah Padang akan disampaikan oleh Ketua PHBK, saya persilahkan. Shalom. Ya, terima kasih Bu Vivi atas kesempatannya. Kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan ibadah Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2026. Ya, ini sekali lagi saya menghimbau kita untuk semua bisa mengikutinya karena ini adalah ibadah memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di mana tempat kami ulangi kembali, mungkin bisa ditampilkan videonya kembali. Bertempat di LHHH. Jadi hanya 3 ya, LHH. Langko. Come on everybody, lift your voice so high, sing it loud and clearly, praise into the sky. Ini ruang ibadahnya cukup besar Bapak Ibu, mungkin bisa menampung kita semua untuk sekitar 200 orang ya. Jadi kami harapkan ikut sertaan kita semua. Ini ada beberapa bungalow yang disewakan 500.000. Satu bungalow itu terdapat 2 kamar. Dan jika Bapak Ibu ingin menginap di sana, tolong menghubungi panitia. Jadi mungkin panitia akan menyewa 1 bungalow untuk panitia, khususnya untuk panitia mungkin ada yang menginap untuk perlengkapan dan multimedia. Nah, kamar itu juga siang mungkin buat yang Bapak Ibu yang usia indah bisa dijadikan tempat istirahat juga nanti bisa. Jadi harapan kami kita bisa sama-sama bisa mengikuti kebaktian Padang ini. Ini ada lokasi untuk keliling-keliling di sekitar. Ini masih kawasan LHHK, jadi cukup aman Bapak Ibu. Jadi tidak keluar dari lokasi yang ada di LHHK Langko itu tersebut. Ini hampir semuanya dipagari. Nah, ini sepertinya dari luar sudah dipagari semua, jadi cukup aman lah untuk kita kegiatan di sana. Ini juga masih di dalam area pagar yang ada sapinya ini. Untuk teknisnya dari jam 8 sampai jam setengah 9 itu registrasi Bapak Ibu. Jadi kami harapkan seperti ibadah bagi Bapak Ibu yang diantar jemput nanti akan dikoordinatori oleh Bapak Elyakim. Bagaimana teknisnya? Untuk yang mau berangkat dari gereja bisa setengah 8 kumpul, nanti akan dikoordinatori oleh Bapak Elyakim juga. Dan jikalau ada kendala-kendala tolong disampaikan kepada panitia.
Pendaftaran hari ini terakhir jam setelah selesai ibadah kedua, dan bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan mendaftar kepada Ibu Imelda. Biasanya di tempat pojok gereja sana di bawah pohon mangga itu sudah kita bangun untuk kita bisa berbincang-bincang dan berdiskusi, bisa mendaftar di sana. Kami mengharapkan untuk kesediaan Bapak Ibu untuk kontribusi anak 20.000 dan dewasa 25.000. Bisa menggunakan pakaian yang nyaman untuk kita bisa games dan jalan-jalan seperti itu. Untuk kegiatan kita ibadah nanti 8:30 mungkin sampai 10:30 apa jam 10:30, kemudian dilanjutkan game, kemudian kita makan siang, kemudian istirahat, kemudian kita ada keliling-keliling di sekitar situ. Nah, kami harapkan kembali untuk segera mendaftar untuk kegiatan ini. Demikian kami sampaikan. Jikalau ada perubahan-perubahan nanti kami akan sampaikan di dalam grup GKT Ampanan. Terima kasih atas kesempatan diberikan dan diberkati. Terima kasih Pak Danu. Mari saudara-saudara kita mau mendaftar ya hari ini ya di bawah pohon mangga. Hari ini adalah hari terakhir. Saya yakin panitia PHBK memilih tempat yang paling dekat dengan kita karena berharap kita semua dapat mengikuti ibadah padang bersama-sama. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan diadakan pada hari Minggu 10 Mei 2026 yaitu hari ini setelah KU1 pelayanan kesehatan dilayani oleh Dr. Feni. Kiranya semua yang membutuhkan pelayanan kesehatan silahkan langsung mampir ke depan untuk memeriksakan kesehatannya. Agenda rapat panitia pembangunan diadakan pada hari Rabu 13 Mei pukul 7 WITA mengundang segenap panitia pembangunan untuk dapat menghadirinya. Untuk persekutuan doa malam, karena pada hari Kamis itu adalah bertepatan dengan ibadah padang, maka ditiadakan karena gabung dalam ibadah padang. Persekutuan usia indah demikian juga pada Jumat 15 Mei tidak ada karena digabung dalam ibadah padang juga. Untuk persekutuan pemuda Sabtu 16 Mei 2026 dengan tema Live on Repeat oleh Evangelis Hana Hibu pukul 7 WITA di ruang serbaguna GKT Ampenan mengundang segenap kaum muda atau pemuda-pemudi untuk menghadirinya. Persekutuan remaja diadakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 dengan tema Never Enough by Evangelis Hana Hibu pukul 9.30 juga di ruang serbaguna GKT Ampenan mengundang segenap Bapak Ibu yang memiliki anak-anak remaja silakan untuk menghadirinya. Pelayanan penerima tamu dan kolektor boleh bisa dilihat di layar LCD untuk kita semua yang mungkin ada namanya di sana dapat memperhatikannya. Untuk jadwal persembahan pujian bulan Mei juga dapat dilihat pada layar LCD. Demikian warta gereja pada hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sekali lagi ya Bapak Ibu, kebaktian Padang memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis ini, tanggal 14 Mei, itu tanggal merah, jadi saya harap semua kita bisa ikut. Hari ini daftar terakhir, oke? Jadi semuanya harus daftar, semuanya jangan lupa bayar. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita kembalikan puji dan hormat hanya kepada Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Maha Kudus, ketiganya yang esa, bersama sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita kembali ke dalam tanggung jawab kita masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.